Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pertemuan untuk kali ini yaitu materi tentang prakarya, yaitu budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, di sini ada menunya, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian kedua materi, dan yang terakhir yaitu ada soal. Dalam tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 5 materi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, materi yang pertama yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Adapun yang pertama yaitu ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, seperti apa? Yaitu adapun usaha budidaya ikan berdasarkan produksinya itu ada 3 bagian atau ada 3 kelompok. Nah, yang pertama yaitu usaha pembenihan, yang kedua pendederan, yang ketiga usaha pembesaran ikan. Maksud dari usaha ketiga tersebut atau produksi dari usaha budidaya ikan tersebut, nah, usaha pembenihan, nah itu merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya yaitu adalah benih ikan. Nah, sedangkan usaha pendederan yaitu merupakan kegiatan perikanan yang outputnya yaitu adalah benih ikan, tetapi ukurannya itu lebih besar daripada output dari pembenihan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembesaran ikan. Nah, dari usaha pembesaran ikan ini yaitu kegiatan di mana perikanan yang outputnya itu adalah ikan yang berukuran untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Nah, yang pertama ada atau manusia, yang kedua ada money, yang ketiga material, keempat mesin, kelima method, yang keempat market atau information. Nah, yang pertama manusia, yaitu manusia sangat penting sebagai faktor daya dukung manusia dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian uang juga termasuk salah satu yang dibutuhkan untuk membiayai suatu perusahaan yang diperlukan oleh kita ketika kita akan mengkonsumsi suatu pembenihan ikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun bahan. Nah, bahan juga dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk memproduksi sebuah ikan atau sebuah usaha. Kemudian yang selanjutnya adapun peralatan. Nah, peralatan juga sangat dipentingkan atau dibutuhkan. Kenapa? Karena seiring perkembangan zaman ataupun seiring alat yang canggih, yaitu bisa dikatakan peralatan juga membutuhkan ya, seiring berjalannya suatu perusahaan itu digunakan dengan adanya peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan untuk dalam pembenihan ikan konsumsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, bagaimana cara kerja tersebut, yaitu untuk apa tujuannya, yaitu mencapai sebuah produksi dalam perencanaan pembenihan ikan konsumsi. Kemudian yang ketiga apa? Yang selanjutnya apa? Yaitu market atau pasar. Nah, pasar ini yaitu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menunjang kelancaran suatu usaha. Nah, dimana ketika kita sudah menghasilkan suatu ikan yang akan kita konsumsi, yaitu kita bisa dipasarkan di tempat-tempat terdekat atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi juga dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk lancar suatu usaha atau berkelanjutannya suatu usaha untuk terhadap siapa informasi disampaikan, yaitu terhadap masyarakat yang membutuhkan suatu ikan yang akan kita konsumsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Adapun yang ketiga yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, di sini ada perencanaan usaha, ada beberapa hal. Nah, yang pertama nama perusahaan. Justru ketika kalian akan mengkonsumsi atau membuat suatu usaha, yang pertama nama perusahaan kalian terlebih dahulu yang akan kalian nanti tentukan nama perusahaan itu apa. Kemudian baru nanti kalian tentukan yang kedua yaitu lokasi. Lokasi itu sangat bertujuan untuk apa? Yaitu untuk ketika kalian mendirikan suatu usaha, maka lokasi yang kedua yang harus kalian tuju atau kalian yang harus tentukan. Nah, lokasi tersebut yaitu adanya misalkan
untuk apa? Lokasi pertokoan, misalkan lokasi industri atau jenis lokasi perusahaan yang akan kalian dirikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu komoditi yang diusahakan. Nah, komoditi yang diusahakan yaitu gimana kalian bisa mempertimbangkan suatu keadaan atau bisa membanjirnya suatu perusahaan kalian terhadap masyarakat setempat. Kemudian yang selanjutnya adapun konsumen yang dituju. Nah, konsumen yang dituju yaitu adapun usaha, jenis usaha yang akan kalian jalankan, itu bentuknya itu industri yang kalian lakukan itu seperti apa. Kemudian pasar tujuan tersebut ketika kalian sudah menghasilkan suatu ikan yang kalian akan konsumsi, akan dipasarkan, itu kalian harus menentukan pasar atau tujuan kalian yang akan dijual atau dipasarkan. Kemudian yang selanjutnya partner yang akan kerjasama. Nah, partner yang akan kerjasama pun ini harus bekerja sama ataupun harus kalian cari dengan baik. Kenapa? Karena diperlukan adanya kejujuran, adanya kerjasama dengan partner yang akan kalian ajak untuk berusaha. Kemudian yang selanjutnya adapun personil yang dipercaya untuk menjalankan usaha. Nah, personil yang kalian percaya itu tentu jelas untuk menjalankan suatu usaha kalian. Kenapa? Karena di sini akan membutuhkan personil yang jujur, yang amanah, kemudian yang dapat kalian percaya, kemudian yang tidak berleha-leha ataupun yang bisa mengembangkan suatu usaha kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Jadi selain dari pada sebelumnya kalian menentukan modal yang kalian tentukan, berapa modal yang kalian bisa untuk mengembangkan suatu usaha, kalian juga harus menentukan ketika kalian memasarkan suatu usaha ataupun suatu jenis benih ikan tersebut ke pasar, maka kalian harus menjumlahkan modal yang kalian keluarkan terlebih dahulu, apakah menguntungkan atau merugikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adapun peralatan perusahaan yang disediakan. Nah, jelas peralatan yang harus kalian sediakan itu seperti tempat, ya, kemudian seperti buat kalian tempat menyampaikan atau tempat untuk menyampaikan suatu benih ikan yang akan kalian konsumsi ke pasar ataupun ke masyarakat akan membelinya. Jelas ya, perusahaan peralatan pun harus diperlukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Nah, di sini tergantung tingkatan konsumsi per tahun ya. Jadi di sini udah dijelaskan bahwa pada tahun 2001 itu sebesar 9,96 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 17,0 kg per kapita atau per tahunnya itu. Nah, sehingga sampai kenaikan sampai 2012, dan kemudian hal tersebut kenapa sering adanya kenaikan tingkat konsumsi ikan yang akan dibutuhkan kemudian pada tahun tersebut, sehingga akan mengalami kenaikan-kenaikan. Nah, kecenderungan hal tersebut yaitu untuk mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya yang akan kalian konsumsi. Nah, sehingga yaitu menunjukkan bahwa kebutuhan ikan tersebut yaitu sangat meningkat, serta dipastikan bahwa usaha pembenihan yaitu akan terus berkembang dengan pesat. Dan kenapa alasan tersebut? Ya, bahwa karena sebagian besar budidaya itu menganggap bahwa pembenihan itu akan menguntungkan suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat yang akan membutuhkan pada sumber daya ikan yang akan dikonsumsinya. Yang selanjutnya ini latihan buat kalian sendiri. Nah, yang pertama ada 2 soal. Yang pertama, jadi kalian itu mengunjungi dulu tempat yang akan kalian cari. Di sini misalkan di tempat kalian itu ada yang mempunyai balai benih ikan di lingkungan kalian. Nah, kemudian kalian cari, tanya, wawancara. Nah, bagaimana jenis ikan yang dibudidayakannya, kemudian berapa jumlah ikan yang dihasilkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih peluang usahanya pembenihan ikan itu ketika dipasarkan, ya, pengamatan ketika di pasar, apakah peluangnya lebih besar, apakah peluangnya lebih kecil.
Terima kasih, mungkin itu penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.